Santapan Harian Sabtu 3 Mei 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Bilangan pasal 10 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-36. Namun kita akan membacanya pada ayat 29 hingga ayatnya yang ke-36. Sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam kasih-Mu Kristus, kami mohon, mampukanlah kami untuk memahami isi sabda-Mu dan mewujud nyatakan melalui kata dan karya kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Bilangan 10 ayat 29 sampai 36. Lalu Musa berkata kepada Hobab bin Rehuel orang Midian, mertua Musa, "Kami berangkat ke tempat yang dijanjikan Tuhan ketika Ia berfirman, 'Aku akan memberikannya kepadamu. Ikutlah bersama kami, maka kami akan berbuat baik kepadamu, sebab Tuhan telah menjanjikan yang baik kepada Israel.' Jawabnya kepada Musa, 'Aku tidak akan ikut, tetapi aku hendak pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku.' Kata Musa, 'Janganlah kiranya meninggalkan kami, sebab engkaulah yang tahu bagaimana kami berkemah di padang gurun. Engkau dapat menjadi penunjuk jalan bagi kami. Jika engkau ikut bersama kami, kebaikan yang akan dilakukan Tuhan kepada kami akan kami lakukan juga kepadamu.' Lalu berangkatlah mereka dari gunung Tuhan dan berjalan sejauh 3 hari perjalanan, sedang tabut perjanjian Tuhan berangkat di depan mereka dan berjalan sejauh 3 hari perjalanan untuk mencari tempat perhentian bagi mereka. Awan Tuhan ada di atas mereka pada siang hari ketika mereka berangkat dari perkemahan. Setiap kali tabut itu berangkat, Musa berkata, 'Bangkitlah ya Tuhan, supaya musuh-Mu berserakan dan orang-orang yang membenci Engkau melarikan diri dari hadapan-Mu.' Setiap kali tabut itu berhenti, ia berkata, 'Kembalilah ya Tuhan kepada umat Israel yang beribu-ribu laksa ini.'" Sahabat Santapan Harian, masih teringat jelas masa ketika Musa menyelesaikan kemah suci. Allah berfirman kepada Musa agar para pemimpin Israel bersama sanak saudaranya memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan kemudian diberikan sesuai dengan urutan suku-suku yang ada dalam bangsa Israel. Kali ini pun dalam pembacaan kita diceritakan tentang ke-12 suku Israel yang berangkat secara berurutan dari padang gurun Sinai menuju padang gurun Paran. Perjalanan mereka ini sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Dalam perjalanan tersebut, Tuhan pun tak henti-hentinya menyertai mereka. Melalui tiang awan, Tuhan menyatakan kehadirannya kepada umat Israel. Allah pun menjanjikan hal yang baik bagi mereka melalui Musa. Bersama dengan Hobab bin Rehuel orang Midian, Musa dan umat Israel melakukan perjalanan dengan membawa tabut perjanjian Tuhan di depan mereka. Apa yang dapat kita petik dari cerita perjalanan umat Israel ini? Pertama, Allah memakai berbagai macam cara untuk menyertai umat Israel dalam perjalanan mereka. Ada awan yang menaungi dan melindungi mereka. Kedua, dengan membawa tabut perjanjian di depan mereka, hal itu menandakan adanya kehadiran dan perlindungan Allah terhadap hidup mereka dari berbagai macam bahaya dan musuh. Ketiga,
Umat Israel taat akan perintah Allah melalui Musa melakukan perjalanan ke tanah perjanjian. Dan keempat, dengan ketaatan yang umat Israel tunjukkan, Allah menjanjikan hal yang baik di dalam hidup mereka. Kita bersyukur karena Allah tidak pernah jauh dari kehidupan kita. Ketika kita berkomitmen menjalankan kehendak Allah dalam hidup ini, maka berkat pemeliharaan Allah dengan sendirinya akan menaungi kehidupan kita. Karena itu, jangan pernah merasa sendiri dan putus asa menghadapi persoalan hidup. Mintalah pimpinan Allah agar kita sanggup menghadapi kehidupan di dunia ini. Allah selalu menaungi dan menyertai kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau selalu hadir dalam hidup kami, membimbing dan berjuang di setiap pergumulan dalam lika-liku perjalanan kehidupan kami. Dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa. Amin.